akan disampaikan oleh Ustadz Nakoy atau Nanang Qasim Yusuf dan akan dipandu langsung oleh Bapak Hairul Anwar selaku moderator. Kepada Pak Anwar kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak FN Effendi, Ibu Hajah Ida Maghfurah, Bapak Amiruddin MPDI, Ibu Hajah Rita Nurwanti, Ustadz Nanang Qasim Yusuf, dan juga Ustadz Ahmad Nasai, Wakil Kepala Sekolah SMA, yang mewakili ya, kurang yang mewakili. Puji syukur hari ini, alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena hari ini saya bertemu dengan Ustadz Nakoy yang kedua ya. Karena sangat berkesan sekali pertemuan pertama dan ini pertemuan yang kita rindukan. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan juga mudah-mudahan anak-anak malam hari ini menemukan titik awal untuk niat membahagiakan orang tua, ya, sehingga menjadi manusia yang berhasil dengan niat baik membahagiakan orang tua menjadi anak yang solehah, sukses dunia dan akhiratnya, ya. Karena Nanang Qasim itu sebagai motivator yang bukan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga sudah termasuk di dunia. Karena bukan hanya sebagai pembicara, tapi karya-karya tulisannya, buku-bukunya bukan hanya bestseller di Indonesia, tetapi laris juga di Amerika, di Belanda, Dubai, dan di Hong Kong. Karena itu merupakan suatu kesempatan yang sangat bahagia hari ini anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu orang tua murid, mudah-mudahan ini betul-betul menginspirasi karena beliau Ustadz Nanang Qasim ini yang sekarang menjadi istilah manusia luar biasa yang diterima bukan hanya di Indonesia, itu dulunya juga bukan orang yang ada, bahkan kategorinya adalah orang yang kehidupan ekonominya kurang beruntung. Tetapi beliau waktu aliyah ketika berpulang bersama teman-temannya berjalan kemudian berpapasan dengan ayahnya, mohon maaf Ustaz, ayahnya menutup mukanya supaya tidak ketahuan kalau beliau adalah ayahnya Ustadz Nanang Qasim, agar anaknya tidak malu. Tetapi setelah itu Ustadz Nanang Qasim Yusuf ini baru punya tekad, lalu bilang kepada orang tuanya, ayah, suatu hari nanti akan lahir bintang yang bersinar dari rumah ini. Karena itu setelah beliau selesai aliyah, kemudian nekat melanjutkan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bekal nekat, cuma dibekali saku 65.000 untuk transportasi. Karena itu di sana beliau tinggalnya di masjid sebagai marbot, kemudian tetap tidak ada alasan untuk tidak berhasil, beliau tetap berjuang, akhirnya menjadi lulusan terbaik di universitas itu dan baik. Barangkali itu sebagai pengantar, mudah-mudahan itu menginspirasi kita semuanya dari orang yang biasa menjadi orang luar biasa. Apalagi kalian yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya cukup luar biasa. Mudah-mudahan bisa melampaui batasan-batasan yang ada. Terima kasih. Kami silakan kepada Ustadz Nanang Qasim, dipersilakan. Pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The 7 Awareness dan 1 Minute Awareness.
yang terlahir dari keluarga sederhana ini. Ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari perbatasan Cirebon Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Qasim Yusuf, Nakoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa jalal Islam alladzi tardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da basyira wan nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Pertama dan utama, saya ingin berbagi kebahagiaan kepada adik-adik semua yang Masya Allah, ya, luar biasa. Insya Allah saya doakan menjadi pemimpin, ya, Indonesia yang bisa memuliakan orang tua, memuliakan keluarga, memuliakan bangsa yang kita cintai. Indonesia akan semakin baik, semakin indah, semakin hebat melihat adik-adik yang begitu hebat. Bahkan tema yang diambil oleh teman-teman, ya, para dewan guru tadi, Bu Ida dan sahabat-sahabat, begitu luar biasa. Sahabat-sahabat, adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah, memang di situasi pandemi ini ada beberapa kecerdasan yang adik-adik harus ditambah atau di-upgrade atau dilatih. Salah satunya adalah, ya, contextual intelligence. Kecerdasan kontekstual, juga ada social intelligence, juga ada moral intelligence, ada natural intelligence, ya, ada juga eksploratif transformasi intelijensi, ya. Ada banyak kecerdasan yang kita bisa gali bersama-sama di situasi pandemi ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena terlihat dari layar saya, baik siswa, baik orang tua, jamiah, dewan guru, sahabat-sahabat kita semua, ya, dewan guru dan semua yang kita muliakan, terlihat auranya ini aura bahagia semua. Aura insya Allah kita doakan bahagianya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin, ya. Tidak ada yang terlihat dari saya auranya aura kasihan, tidak ada, ya. Semuanya auranya aura kasih. Wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah penuh cahaya, wajah-wajah yang kemudian istiqomah, ya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita jaga bersama momentum kebahagiaan ini, apalagi menjelang bulan terbaik adalah Ramadan, insya Allah. Dan teman-teman dirahmati Allah, sahabat-sahabat dewan guru, juga kita doakan guru-guru kita yang Masya Allah mencetak bukan hanya murid, tapi mencetak penerus. Inilah hal yang sangat menarik dan sangat bagus, sangat hebat di Al-Azhar. Bukan mencetak murid saja, tapi mencetak penerus-penerus, ya, para dai-daiyah
yang tadi disampaikan insya Allah mewarnai Indonesia ke depan, tidak hanya di Indonesia tapi juga insya Allah di dunia. Mari sama-sama kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan semoga dengan salawat tersebut kita lebih berhasil menteladani beliau, ya, Rasulullah SAW sebagai manusia unggul, manusia terbaik, manusia, istilah kami adalah manusia di atas rata-rata. Teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah, tadi kalau saya lihat apa yang sudah disampaikan, bahkan sudah dites begitu luar biasa, ya, oleh Bu Ida, oleh Pak Effendi, oleh teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat. Ini menjadi satu rumus yang sedang saya analisa, saya pelajari, rumus orang-orang hebat. Jadi ternyata rumus orang-orang sukses itu kemudian saya temukan di Al-Azhar ini. Tapi ini versi dari kacamata buku yang saya tulis berjudul 21 Days to be Transhuman. Bagaimana kita belajar menjadi manusia-manusia yang menemukan istiqomah. Manusia-manusia yang kemudian seperti Quran katakan, orang-orang yang kemudian istiqomah ini Allah akan kirimkan malaikat kepada orang ini, ya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan merasa sedih, kata Allah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembiralah dengan surga yang Allah janjikan, ya. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat yang hebat, ya, mari teman-teman yang luar biasa, kita sama-sama bersyukur ke Allah dan kita terus menyebar kebahagiaan. Kalau istilah kami adalah bahagia tanpa syarat, ya. Teman-teman yang luar biasa, orang tua yang hebat, yang insya Allah semoga kita sama-sama belajar untuk mencetak anak-anak kita memiliki, ya, istiqomah, ketekunan yang luar biasa, baik dalam ibadah, dalam belajar, dalam banyak hal. Karena terkadang kecerdasan bisa tersalib oleh ketekunan, ya, teman-teman yang great. Dan semoga pada hari ini juga kita menemukan 1 minute awareness sehingga kita semakin beruntung dan semakin menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Ada beberapa slide singkat yang mungkin ingin saya sharingkan kepada teman-teman yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga kita bisa belajar sejenak, ya, teman-teman yang great, di dalam analisa saya bahwa apa yang tadi teman-teman adik-adik perjuangkan ini adalah sebuah, ya, menjadi 1 minute awareness. Biasanya sebuah perubahan itu dimulai dari titik kesadaran. Adik-adik yang kemudian sekarang mencintai Al-Quran itu karena pernah Allah buka hatinya, gitu. Nah, hati kita ini kalau sudah dibuka oleh Allah, walaupun kalimatnya sederhana, bisa mengubah kita. Umar bin Khattab menemukan satu kesadaran ketika mendengar Fatimah adiknya membaca Al-Quran. Dan Umar begitu marah waktu itu, belum masuk Islam. Dan kemudian Umar bertanya, apa yang kau baca adikku? Ternyata dibaca adalah, ya, mushaf Al-Quran. Dan Umar betul-betul marah ketika adiknya sudah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tapi kemudian Umar teringat pada saat masih kecil, adiknya ini sering diasuh, sering dirawat oleh dia. Dan dia bertanya, tidak ada sastra, tidak ada tulisan, tidak ada puisi yang seindah yang kau baca adikku. Pertemukan aku dengan Muhammad. Dan Fatimah begitu takut kakaknya ini betul-betul marah dan membuat onar dan bisa membunuh Rasulullah. Tapi kemudian Umar bin Khattab, pertemukan aku dengan Muhammad. Dan Fatimah mengantarkan kepada Rasulullah SAW. Dan sejak itu Umar bin Khattab membaca syahadat dan menjadi muslim, teman-teman luar biasa. Jadi sejak itu Umar bin Khattab betul-betul istiqomah. Nah, kalau kita lihat adik-adik yang tadi bacaannya, tesnya, kemudian begitu baik sekali, bahkan sudah di atas rata-rata, saya yakin, hakul yakin, adik-adik ini pasti pernah menemukan yang dalam istilah kami adalah 1 minute awareness. Allah menyentuh hati adik-adik bukan hati yang paling luar, tapi hati yang paling dalam. Bukan di hati yang paling luar yang disebut dengan sodrun, adalah sebatas niat. Juga bukan di hati yang namanya kolbun, juga bukan di hati yang namanya fuadun, tapi hati yang paling dalam yang namanya lubun, di mana Allah sentuh sekali saja, kita kemudian mencinta Al-Quran, bahkan sangat cinta dan istiqomah, mentafakurinya, mentadaburinya, mentasyakurinya, teman-teman yang luar biasa. Mungkin ada di antara adik-adik yang kemudian mulai mencintai Al-Quran ketika ayah mengatakan, nah, atau kakak atau adik, ayah ini
baca Qur'annya masih berantakan. Ayah pengen punya anak laki-laki yang baca Qur'annya baik ya nak. Kalimat 1 menit ini membuat kalian bertekad, aku akan belajar Al-Quran dan menghafal karena dibuka hatinya. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang kemudian mama pernah mengatakan, betapa senangnya mama ya nak, kalau nanti di akhirat mama dapat istimewa, dapat mahkota dari Muna. Dan sebagai anak perempuan, ada di antara kalian menangis dan mengatakan, aku siap berubah mak ya, aku siap berubah ibu, karena aku sayang kepada ibu. Dan kemudian mulai menjadi anak yang istiqomah. Bahkan tadi ada beberapa yang mendapatkan award ya, karena begitu istiqomahnya khatam. Teman-teman yang luar biasa. Kita juga sebagai orang tua bisa juga begitu mencintai Al-Quran, karena kita juga pernah menemukan 1 minute wordness ya. Ada di antara kita, ada seorang teman yang ketika Ramadan tahun lalu, ketika sedang sholat, kemudian ketika lockdown di rumah, suruh jadi imam, dan kemudian dia mengatakan kepada istrinya, aku nggak pernah jadi imam mah, aku nggak pernah jadi imam. Kemudian akhirnya anaknya, ayo pak, sholat jamaah pak, bapak pimpin imam. Kemudian akhirnya sang papa ini menjadi imam, dan kemudian ya ternyata bacaannya berantakan sekali, bacaannya itu betul-betul kacau. Kemudian dia menangis di kamar, dia bilang, ya Allah, saya sudah berikan semua harta, saya sudah berikan semua fasilitas kepada anak-anakku, tapi aku belum bisa menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anakku. Bahkan aku baca Quran pun, menjadi imam pun gak bisa ya Allah. Mulai hari ini saya akan pelajari Al-Quran. Saya mulai menemukan kesadaran. Dan sejak itu dia mulai belajar Al-Quran dan menjadi seorang ayah yang hebat, karena ternyata pernah memiliki yang namanya 1 minute wordness, teman-teman. Jadi baik orang tua maupun kita semua, Allah sayang kepada kita, dan kemudian Allah pernah membukakan hati kita. Dan semoga jangan sampai kita ditutup hati kita. Quran menyebutnya ketika hati tertutup ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Semoga adik-adik dan kita semua, saya dan kita semua yang tadi melihat teman kita yang dites begitu hebat, kita juga begitu baik. Semoga semakin memiliki motivasi, semakin meningkatkan diri kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, teman-teman. Adik-adik yang dirahmati Allah, maka proses setiap perubahan dari baik menjadi hebat memang selalu diawali oleh yang namanya titik kesadaran atau 1 minute wordness. Dan seringkali ya kalian yang sekarang betul-betul mulai dan lebih baik lagi dalam Al-Quran, insya Allah Allah jaga hati kalian dan kemudian naik ke level yang namanya istiqomah. Dan ketika sudah menjadi istiqomah, maka insya Allah ya semuanya menjadi sangat mudah. Ada yang dirahmati Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini, beberapa saat ini saya ingin membahas kecil aja tentang 21 hari, bahwa satu hal yang sangat hebat dari kalian memang Allah sudah siapkan, sudah men-setting, sudah menginstal. Kenapa kalian itu adalah istimewa buat orang tua kalian ya? Kenapa kalian itu betul-betul ajaib ya, betul-betul luar biasa. Kalau kita lihat ya, Allah sudah menyiapkan kita semua, termasuk kalian adik-adik, sebagai manusia terbaik, manusia yang ketika diaktifkan ya, kecerdasan ini betul-betul luar biasa. Salah satu mengaktifkan kecerdasan dengan membuat rutin, mengulang-ulang, diulang-ulang, terus diasah, dan menjadi sebuah habit baru, meninggalkan habit lama, dan akhirnya kemudian menjadi nasib yang lebih baik ke depan. Kita lihat kira-kira apakah yang kemudian Allah siapkan ya kepada setiap manusia sebagai makhluk terbaik ya. Aksana takwim yang Allah siapkan untuk memimpin ya peradaban ini, teman-teman hebat. Di dalam buku yang saya tulis 7 Wordness, kalau kita lihat, salah satu yang sangat ajaib adalah Allah berikan and of someone she's never seen before. When she sees the stranger, the senses show that although she knows she's looking at a face, she just can't recognize it. But when she looks at her mum's face, it's quite different. Her brainwaves show this immediate recognition. That's because it's not actually the eye that recognizes faces, it's the brain that does all the hard work of processing and interpreting.
went to find out more from brain expert Dr. Ramachandran. Kalian lihat otak manusia dewasa Let ini. me just get over this. Yes, okay. Smells good, doesn't it? Yeah. Fried black butter, a few capers. Terrific. All right. There are 100 billion nerve cells in the cortex. I believe. Okay. 100 billion cells. And the entire back part of the brain, a large chunk of the back part of the brain, almost half the brain, is devoted primarily to seeing. I mean, that's extraordinary. I mean, if anything says what an incredibly visual species we are, the fact that half the brain is devoted to seeing. Yes, absolutely. It's extraordinary. Yes. But what Dr. Ramachandran told me next was even more astonishing. It's amazing how there's a big chunk of that's dedicated almost entirely to recognizing faces. And this is because human beings, primates in general, are highly visual creatures. So think of the millions of faces you've seen in a lifetime. All that information gets stored in this region. This face recognition center sits at the back of the brain, where in an area only a few centimeters wide, we store the images of millions of faces. Terbayang oleh kita ya, ada 100 miliar sel saraf yang begitu panjang dari sini sampai ke bulan sampai ke sini lagi, panjang saraf manusia dewasa. Dan hanya Allah yang bisa menciptakan begitu dahsyatnya. Dan oleh karena itu ada yang luar biasa ya. Salah satu cara melatih otak kita begitu ajaib adalah dengan membuat sebuah latihan yang diulang-ulang dan diulang-ulang, yang kemudian ya menjadikan sebuah kebiasaan hebat. Dan kalian sudah mencontohkan hari ini, yang kemudian setiap hari tanpa putus ya menghafal Al-Quran terus menerus dan akhirnya begitu benar-benar ajaib ya. Ada yang sangat saya banggakan, yang begitu luar biasa ya. Kalau kita pelajari bagaimana cara kerja otak ya dari buku-buku yang kemudian kita pelajari, kita baca dan sebagainya, termasuk di dalam buku Seven Awareness ya. Kalau kita lihat di sini ya, inilah salah satu rumus dari manusia-manusia unggul, termasuk kalian hari ini ya. Rumus yang ditulis dari buku saya 21 Days to be Transhuman, rumus untuk manusia-manusia hebat. Yang pertama adalah disebut dengan 3S ditambah 1 jam silence ya. 1 jam silence dikali 21 hari yang namanya konsisten atau istiqomah. Dan ini kemudian dimulai tadi saya mendengar dari mulai semalam tahajud bersama sampai nanti malam adalah kita menikmati ruang-ruang silence, ruang-ruang hening, ruang-ruang sunyi, dan disitulah kemudian kita akan menemukan yang namanya ya kebenaran atau kemudahan ya teman-teman yang hebat. Ada yang begitu luar biasa, orang tua juga yang sangat saya hormati, yang sangat kita banggakan, dan bagaimana kemudian ini menjadikan sebuah ya riset rumus orang-orang hebat ini ternyata memang orang-orang hebat. Betul tadi oleh para ustadz, oleh ya Pak Effendi juga, bahwa mereka bangun malam dan kemudian mereka konsisten dalam 21 hari. Ada yang dirahmati Allah ya. Kalau kita ingin lebih from good to great, dari baik menjadi hebat, cobalah adik-adik kemudian ya rubah dari hal yang sederhana sebuah kebiasaan menjadi eme. Kalau ini kemudian dilatih dengan begitu luar biasa, ini menjadi sebuah latihan yang begitu dahsyat. Kebiasaan dibangunkan sholat subuh misalnya. Sekarang malah kita membangunkan orang tua. Kalau kemudian kita istiqomah tanpa putus, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 21 hari, dan akan menjadikan sebuah ya miracle dalam kehidupan kita teman-teman. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa yang kemudian ya bagaimana dia membuat keajaiban rezeki ketika kemudian dia mau diwisuda 1 bulan akan datang. Kemudian saya bilang kepada mereka, coba kamu tantang diri kamu membuat rezeki itu seperti ini. Dalam hal rezeki saya bilang kepada mahasiswa ada 2 pola. Satu yang senang seperti mengejar kupu-kupu, pindah sana, lari sana, terus kejar kupu-kupu. Kadang-kadang kupu-kupu pergi dan kita nggak dapat. Tapi ada juga yang kemudian membuat taman yang kuat, taman yang indah, taman yang wangi, dan kupu-kupu itu datang kepada kita.
Dan dia tanya, maksudnya bagaimana Pak Nakoi membuat taman kupu-kupu? Saya bilang, cobalah dalam 21 hari mengubah kebiasaan sederhana dari hal yang paling sederhana. Kebiasaan yang dibangunkan sholat subuh, sekarang membangunkan diri sendiri dan membangunkan orang tua lebih awal, dan dijaga selama 21 hari konsisten. Ternyata pada saat mereka wisuda, sebagian lebih dari 20% diterima bekerja di lembaga yang dalam situasi pandemi yang sebelumnya rasanya mustahil, teman-teman hebat. Kebiasaan mengubah kebiasaan menjadi ini betul-betul indah dan akan membuat kita semakin tertata untuk menjadi manusia-manusia unggul yang kemudian kita menyebutnya adalah di atas rata-rata. Kalau kita lihat ya, silence sendiri itu diambil dari seven awareness yang kedua, dari mulai thinking, silent, ya, success, soul, wisdom, vision, and surrender. Jadi orang-orang yang terbiasa silent, yang dia menemukan awareness of silence, dia terbiasa bangun di suasana hening, dan dia kemudian istiqomah. Nah, ini akan menjadikan sebuah keajaiban. Buat ibu, orang tua Jamiah yang sangat saya muliakan, ya, ayah saya adalah seorang, tadi udah disampaikan oleh MC yang great, ya, ayah saya adalah seorang tukang beca dan petani kecil di Losari. Ayah saya tidak bisa baca dan tulis, bahkan baca Quran pun karena ada kiai yang selalu menguatkan bacaannya, mengeraskan bacanya sehingga kemudian hafal. Tapi satu hal yang orang tua saya selalu jaga adalah selalu nggak pernah putus sholat malamnya. Dalam sholat malamnya, ayah dan ibu, emak dan bapak saya mengucapkan ya doa-doa memohon kepada Allah agar anaknya sukses gitu. Dan hari ini adalah hasil atau buah dari istiqomah orang tua. Jadi buat orang tua yang istiqomah bangun malam tanpa putus, mendoakan anak-anaknya tanpa putus, terus menerus positive feeling tanpa putus, insya Allah ya, di waktu-waktu yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, di masa depannya mereka menjadi pribadi yang sangat gemilang sekali, insya Allah. Jadi buat orang tua juga terus istiqomah dan kuatkan lagi menikmati suasana silence, hening. Karena pada saat kita hening, silence, disitulah kemudian ya kita lebih mudah menemukan kebenaran, bukan pembenaran, di dalam buku Seven Awareness, teman-teman hebat. Dan ternyata ya silence ini di antara jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi jam-jam inilah kemudian kita bangun lebih awal. Dan saya lihat adik-adik sudah dilatih di sekolah Al-Azhar ini begitu bagus sekali. Dan kemudian dibiasakan terus-menerus sampai 21 hari. Dan akan menjadi sebuah keajaiban rezeki di masa depan. Baik rezeki dalam arti materi maupun rezeki dalam arti adalah kesehatan, ya, peluang dan sebagainya. Dan beberapa pakar membuat satu riset, mereka yang terbiasa bangun malam dan sholat malam, minimal ada 7 ya efek baik dalam hal kesehatan. Dari mulai mengontrol emosi, mengatasi diabetes, mencegah pembengkakan jantung, kemoterapi, ya, hipertensi dan hipertensi juga dicegah, ya, kemudian melancarkan aliran darah dan sebagainya, teman-teman hebat. Dan kalian sudah berlatih sejak dini, insya Allah semoga senantiasa sehat dan juga walafiat, ya. Jadi saya juga salut, respect kepada guru-guru di Al-Azhar, ya, 16 Cikarang, ya, Bu Ida dan teman-teman yang terus konsisten mendorong anak-anak kita, kemudian tidak hanya sehat badan, tapi juga ya sehat pikiran, sehat hati dan juga sehat jiwanya. Amin, Allahumma amin. Adik-adik yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat, inilah yang kemudian di situasi pandemi ini, ya, di situasi suasana pandemi ini, ada satu latihan yang sederhana yang adik-adik dan orang tua bisa kita jaga bersama, yang di dalam buku 21 Days disebut dengan 3S, ya, 3S. Apa itu 3S? S yang pertama adalah coba kita bismillah, kita niatkan ya, mulai besok dan seterusnya selalu bahagia tanpa syarat. Ya, jadi kita selalu bahagia tanpa syarat. Jangan sampai ya kita bahagianya bersyarat. Selalu bahagia tanpa syarat, selalu bahagia tanpa syarat. Nah, orang-orang yang bahagia tanpa syarat, adik-adik yang dirahmati Allah ya, mereka ini akan selalu ya betul-betul ya indah dan auranya selalu aura kasih, bukan aura kasihan, ya, teman-teman hebat. Dan di malam yang ini saya ingin melihat ya orang tua dan adik-adik semua untuk kita ya menyemangati diri kita tepuk tangan, tapi tepuk tangannya adalah ala bahagia tanpa syarat. Jadi pertama ya nanti Bapak dan Ibu semuanya ya
karena sekarang bersama dengan anak-anak ya. Saya minta duduknya tegap semua, walaupun lagi ada yang sedang PW dan bersandar itu di tembok, tegap semua. Kemudian saya minta teman-teman ya, adik-adik dan orang tua untuk ya wajahnya ke kamera maupun ke laptop, wajahnya auranya aura apa tadi? Auranya aura kasih, nggak boleh aura apa? Kasihan ya. Jadi ya wajah yang sangat super bahagia ya. Kemudian berikutnya kita akan tepuk tangan lumayan keras tangan kita seperti sedang menyadarkan ya kita yang masih banyak alasan ya, yang kadang-kadang bangun jam 2 tapi kemudian masih terus berselimut ya. Sekarang kita pukul udah sekarang saatnya istiqomah. Yang sudah punya niat olahraga tapi masih malas olahraga, udah sekarang saatnya berubah olahraga ya. Yang biasanya kalau ngomong masih keras ya, sekarang sudah saatnya ngomongnya lembut ya. Yang kalau dipanggil orang tua masih sambil jalan yang loyong, masih nggak fokus, sekarang sudah saatnya mau jadi anak yang hebat ya. Pokoknya apapun yang biasa-biasa kita rubah, kita sedang memukul ya tangan kita agar kemudian berubah, sadar, dan beberapa hari yang akan datang ya kita akan menyambut bulan mulia Ramadan ya. Dan yang terakhir kita harus bahagia bersama-sama bersama keluarga di rumah ya. Di rumah adalah membangun keluarga bahagia tanpa syarat. Caranya adalah orang tua dan anak akan saling menengok seperti ini dan senyumin, dan kemudian kanan dan kiri seperti ini ya. Jadi harus saling menyapa, dan kemudian ya kalau mana panitia boleh diperlihatkan zoomnya ke semua ya, biar ketahuan mana nih yang auranya aura kasih, mana aura kasihan ya. Belum. Oke, siap-siap ya. Dan ya nggak boleh kemudian diem sendiri ya, harus seperti ini ya, dan juga harus seperti ini. Ada kebetulan sebelahnya suami ya, senyumin suami, sebelahnya mungkin ya anak senyumin anak ya. Ada yang masih kecil juga semuanya ya. Kita siap-siap, hitungan ketiga tunjukkan bahagia tanpa syarat kita, bukan bersyarat, bahagia tanpa syarat yang betul-betul bahagia, dan kita mau istiqomah latih selama 21 hari. Bersiap-siap ya. Oke, ada yang sudah kompak sekali terlihat ya. Oke, saya mau lihat di sini. Oke, orang tua ya, tim yang hebat sekali ya, Pak ya, Pak Evan Effendi. Oke, kita lihat ya. Belum. Wah, udah mulai start duluan ya. 1 ya, 2 dan 3. Oke ya. Azira, wow, semangat sama mamahnya ya. Siapa lagi nih? Alifa, wow ya. Siapa lagi? Wow, banyak sekali ya di sini teman-teman hebat ya. Tapi ada juga yang masih auranya aura apa? Kasihan ya, diem, ngantuk. Nah ini ya, kita harus ya sekali lagi biar semuanya semangat bersama-sama lagi sebelum kita berikan tambahan materi lagi ya. Dan sekarang sambil mendoakan sebelah kanan kita. Misalnya sebelah kanan kita adalah suami ya, sukses papa ya, istri sukses ma, kalau anak ya sukses sehat. Pokoknya harus kata-kata doa yang luar biasa ya. Siap.